wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agustina, mahasiswi dari Universitas Tigubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan Prodi atau jurusan akuntansi semester 7. Di sini saya akan mencoba menerangkan, menjelaskan, mempresentasikan mengenai teori kecurangan, yaitu fraudulent theory. Di sini tentunya saya akan juga menyertakan kasusnya atau fenomenanya yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, poin-poin di sini yang nanti saya akan jelaskan yaitu pertama mengenai fenomena yang berkaitan dengan kecurangan fraudulent theory. Yang kedua, ada teori kecurangannya itu sendiri, penjelasannya bagaimana, lalu komponen pengendalian internalnya itu bagaimana, lalu peran internal auditor dalam menangani kecurangan fraudulent theory itu sendiri itu bagaimana, dan yang terakhir itu kompetensi internal auditornya sendiri itu bagaimana. Di sini di poin pertama itu ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan fraudulent theory itu sendiri yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Itu dilakukan guna menutupi laporan keuangan perusahaan tersebut agar laporan keuangan tersebut itu bisa terlihat baik, bisa juga menjadi lebih baik. Maka perusahaan itu biasanya melakukan kecurangan. Nah, di sini di Indonesia saya ambil kasusnya itu pada PT Timah Persero atau biasa disebut TBK atau TINS. Kasus tersebut itu bermula dari tuntutan Ikatan Karyawan Timah atau yang disebut IKT itu terhadap direksi PT Timah tersebut yang dinilai sudah banyak melakukan kesalahan serta kelalaian semasa menjabat selama 3 tahun sejak tahun 2013. Lalu Ketua Umum IKT tersebut, Ali Samsuri, mengungkapkan bahwa direksi itu sudah melakukan kebohongan publik melalui media sosial, melalui semua media. Pada press release-nya, laporan keuangan tersebut pada semester 1 tahun 2015, direksi tersebut itu menyatakan bahwa kinerja perusahaannya itu mengalami positif, baik-baik aja gitu. Namun setelah diselidiki, kenyataannya itu pada semester 1 tahun 2015 tersebut ternyata laba operasi ruginya perusahaan tersebut itu mencapai 59 miliar. Selain mengalami penurunan laba, PT Timah tersebut itu juga mencatatkan peningkatan hutangnya itu hampir 100% dibanding tahun 2013 yang lalu. Lalu pada tahun 2013 itu utang perseroan itu hanya mencapai 263 miliar. Namun jumlah hutang yang terjadi pada tahun 2015 ini bisa-bisanya itu meningkat sampai 2,3 triliun pada tahun 2015 tersebut. Nah, maka dari fenomena ini bisa diambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut melakukan kecurangan. Nah, maka dari itu fraudulent theory itu bisa digunakan atau bisa juga berpengaruh pada bisa digunakan juga pada perusahaan yang mengalami atau melakukan kecurangan tersebut. Lalu pada poin selanjutnya yaitu mengenai apa sih itu fraudulent theory dan elemen-elemen apa saja yang terdapat di fraudulent theory itu sendiri. Nah, fraudulent theory itu sendiri adalah pandangan baru terhadap fenomena kecurangan atau fraud yang diusulkan oleh Wolff dan Hermansen tahun 2004. Teori ini itu bentuk pembaruan dari teori sebelumnya atau teori fraud triangle yang diusulkan oleh Creasy tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini itu
memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud atau kecurangan tersebut. Lalu jika dalam teori fraud triangle atau teori sebelumnya itu, Creasy menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen, yaitu pressure atau tekanan. Yang kedua itu ada opportunity atau bisa disebut juga peluang. Lalu yang ketiga itu ada rasionalisasi atau bisa juga disebut rationalization. Nah, maka 3 elemen tersebut dalam teori fraudulent itu mengalami penambahan satu elemen, yaitu elemen capability atau capacity atau bisa disebut juga kemampuan. Maka kesimpulan dari penjelasan mengenai fraudulent teori ini sendiri yaitu, jadi fraudulent teori ini bisa dikatakan suatu pembaruan dari teori sebelumnya, yaitu teori fraud triangle, di mana teori fraud triangle sebelumnya itu hanya memiliki 3 elemen, yaitu pressure atau tekanan, yang kedua opportunity atau peluang, yang ketiga itu rationalization atau rasionalisasi. Maka dalam teori fraudulent teori ini sendiri mengalami satu penambahan elemen, yaitu capability, capacity atau bisa disebut juga dengan kemampuan. Nah, jadi di fraudulent teori ini terdapat 4 elemen, yaitu tekanan atau pressure, yang kedua opportunity atau peluang, yang ketiga rasionalisasi atau rationalization, yang keempat itu kemampuan atau capability atau bisa disebut juga capacity. Nah, pada poin selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai poin pertama dari, maksud saya elemen pertama dari fraudulent teori itu sendiri, ada pressure atau tekanan. Nah, pressure tekanan itu sendiri menurut Arles tahun 2014, insentif atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku untuk dapat melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Nah, setiap pelaku itu harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan tersebut. Nah, lalu tekanan yang dirasakan itu nantinya dapat diartikan sebagai motivasi yang menuntut atau bisa juga dikatakan menuntun si pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Yang tidak etis tersebut yaitu seperti tadi, melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Lalu tekanan semacam ini dapat terjadi di semua pihak, di semua tingkatan organisasi, dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Lalu alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, itu nantinya dapat memicu perilaku seseorang bisa dapat melakukan tindakan penyelewengan tersebut karena dipicu adanya tekanan seperti tadi, yaitu adanya tekanan finansial, karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau semacamnya tersebut yang dapat memotivasi atau mendorong seseorang bisa melakukan penyelewengan tersebut. Lalu yang kedua atau elemen yang kedua itu ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Di sini menurut Arles tahun 2014, elemen opportunity itu sendiri dalam kaitannya dengan fraud itu diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan itu. Nah, maka peluang ini itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh adanya
oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasannya kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Nah, dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, maka seseorang ini nantinya dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak. Nah, jadi itu opportunity itu suatu peluang atau kesempatan yang dapat dilakukan oleh si pelaku ini nantinya yang dapat menguasai atau mengatur kepentingan orang banyak pada suatu organisasi tersebut begitu. Poin selanjutnya yaitu elemen yang ketiga itu ada rasionalisasi atau rationalization, di mana konsep rasionalisasi ini menunjukkan bahwa perilaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Nah, rasionalisasi ini memungkinkan penipu atau si pelaku itu sendiri memandang tindakan ilegalnya itu sebagai suatu tindakan yang dapat diterima, padahal suatu tindakan yang dilakukannya ini kenyataannya itu tindakan tidak baik atau tindakan tidak etis. Tapi menurut si pelaku itu sendiri atau si penipu itu sendiri merupakan ya udah tindakan saya itu menurut saya dapat diterima, padahal tidak gitu. Alasan seperti tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud atau kecurangan yang dilakukan si pelaku tersebut atau si penipu tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi. Nah, nanti pada akhirnya tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan fraud yang telah terjadi. Apalagi jika tindakan fraud ini dilakukan secara terus-menerus yang nantinya bisa berdampak buruk atau negatif bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya elemen keempat itu capacity atau capability atau bisa disebut juga dengan kemampuan. Nah, capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya. Nah, di mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa si pelaku ini bisa juga menghalalkan berbagai cara atau hal-hal yang sebenarnya dilarang itu menjadi sah-sah aja, baik-baik aja menurut si pelaku ini dalam suatu organisasi tersebut. Maka di sini peran auditor internalnya itu sangat berguna bagi suatu perusahaan tersebut untuk mencegah atau mendeteksi adanya suatu kecurangan yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, maka dari penjelasan mengenai 4 elemen tersebut ditarik kesimpulan bahwa fraudulent itu sendiri adalah gambaran dari kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan atau penyempurnaan dari teori sebelumnya atau teori fraud triangle itu yang sudah dikemukakan oleh Creasy tahun 1953, Wolf dan Hermansen tahun 2004 yang lalu, di mana dalam penelitiannya ini menambahkan 3 kondisi yang terdapat pada segitiga kecurangan atau fraud triangle yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh Creasy tahun 1953, di mana pada teori
Friedman ini menambahkan satu elemen, yaitu capability atau capacity atau bisa disebut juga dengan kemampuan, sehingga menjadi 4 kondisi antara lain yaitu adanya pressure, opportunity, rationalization, dan capability tersebut. Di mana capability ini merupakan suatu kemampuan khusus yang ada dalam perusahaan untuk melakukan fraud. Nah, Statement of Auditing Standard atau biasanya disebut dengan SAS itu merupakan pernyataan standar tentang audit. Menurut SAS nomor 99 terdapat 4 jenis pressure yang mungkin mengakibatkan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, jenis pressure tersebut adalah stabilitas keuangan atau financial stability, atau lalu selanjutnya tekanan eksternal yaitu external pressure, lalu target keuangan pribadi bisa disebut juga dengan personal financial need, dan target keuangan bisa disebut juga financial target. Nah, pada SAS nomor 99 mengklasifikasikan opportunity yang mungkin terjadi pada kecurangan laporan keuangan menjadi 3 kategori. Nah, jenis opportunity ini adalah kondisi industri itu sendiri atau bisa disebut juga nature of industry, lalu pemantauan yang tidak efektif atau ineffective monitoring, dan struktur organisasi itu sendiri atau bisa disebut juga dengan organizational structure. Nah, rationalization dan capability ini adalah bagian dari Friedman yang dapat diukur. Nah, begitu. Lalu pada poin selanjutnya itu mengenai komponen pengendalian internal, biasanya itu disebut dengan SPI. Nah, pengendalian internal sebagai bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi tertentu yang tentunya ini memiliki unsur-unsur sebagai turunan atau cara manajemen dalam menjalankan kegiatan organisasi pada perusahaannya tersebut. Nah, menurut Murwanto tahun 2012 poin 137, unsur-unsur pengendalian internal itu sendiri ada 5 poin. Nah, yang pertama itu poin pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang terakhir itu ada pemantauan. Lingkungan pengendalian atau bisa disebut juga control environment biasanya itu menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi atau pedoman atau bisa disebut juga pegangan dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu di poin kedua ada penilaian resiko atau bisa disebut juga risk assessment, di mana penilaian resiko ini adalah suatu identitas, analisis, dan manajemen penilaian resiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, proses penilaian resiko entitas ini nantinya itu harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Lalu penilaian resiko ini nantinya oleh manajemen juga harus mempertimbangkan resiko yang muncul
akibat beberapa kondisi. Biasanya itu terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Lalu identifikasi resiko itu sendiri meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internalnya itu sendiri itu ada kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis itu sendiri. Lalu bagaimana sih karakteristik pengelolaan sistem informasinya itu tuh bagaimana? Lalu sedangkan analisis resiko meliputi mengestimasi signifikan resiko, lalu menilai kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana mengelola resiko tersebut. Lalu di poin kedua ada penilaian resiko atau bisa disebut juga risk assessment, di mana penilaian resiko ini adalah suatu identitas, analisis, dan manajemen penilaian resiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, proses penilaian resiko entitas ini nantinya itu harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, melaporkan data keuangannya konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Lalu penilaian resiko ini nantinya oleh manajemen juga harus mempertimbangkan resiko yang muncul akibat beberapa kondisi. Biasanya itu terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Lalu identifikasi resiko itu sendiri meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internalnya itu sendiri itu ada kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis itu sendiri. Lalu bagaimana sih karakteristik pengelolaan sistem informasinya itu tuh bagaimana? Lalu sedangkan analisis resiko meliputi mengestimasi signifikan resiko, lalu menilai kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana mengelola resiko tersebut. Lalu pada poin selanjutnya atau poin yang keempat itu ada informasi dan komunikasi atau bisa disebut juga dengan information dan communication. Informasi dan komunikasi ini sendiri merupakan pengidentifikasian atau penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka sendiri. Nah, fokus utama dari kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Nah, komunikasi ini sendiri nantinya itu mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam laporan keuangan tentang bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain maupun yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Nah, komunikasi ini nantinya itu mencakup sistem pelaporan penyampaian pihak yang lebih tinggi dalam suatu entitas tersebut, begitu. Nah, yang terakhir itu di poin kelima ada pemantauan atau bisa disebut juga monitoring, di mana pemantauan ini merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Nah, pemantauan ini dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus
atau evaluasi terpisah. Nah, di mana prosedur pemantauan ini yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contohnya itu dalam beberapa entitas atau auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi atau tidaknya sistem adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Nah, evaluasi tersebut itu nantinya dapat dilakukan oleh personel internal atau bisa juga oleh pihak luar, seperti misalnya itu kantor akuntan publik. Lalu selanjutnya itu ada poin di mana apa saja peran internal auditor. Nah, peran internal auditor itu sendiri itu bisa menjadi sangat bervariasi dan tergantung pada kebutuhan organisasi, struktur internal audit, dan kompetensi yang tersedia. Nah, peran internal auditor itu sendiri diantaranya yaitu poin pertama itu mendukung pimpinan untuk membangun proses dan program anti-fraud yang dapat dipantau dan dimonitor secara teratur dan berkala. Jadi itu bisa step by step gitu. Lalu yang kedua itu memfasilitasi penilaian resiko fraud pada instansi, bisa juga pada unit pelaksana dan tingkatan operasional. Lalu yang ketiga itu menghubungkan dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian anti fraud untuk mengidentifikasi resiko fraud atau kecurangan tersebut. Lalu yang keempat itu mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian dan anti fraud atau kecurangan. Nah, yang kelima itu melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif. Nah, yang selanjutnya itu melaksanakan penugasan investigasi untuk membuktikan dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. Lalu yang terakhir itu ada melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak fraud yang terjadi nantinya. Lalu di pembahasan terakhir atau di poin terakhir itu ada kompetensi internal auditor, di mana di kompetensi internal auditor ini sendiri ada 6 poin. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi. Nah, di keterampilan komunikasi ini sendiri itu termasuk dalam komunikasi lisan, bisa juga dalam penulisan laporan, lalu bisa juga dalam keterampilan presentasi, bagaimana cara dia menyampaikan pendapat atau dalam menyampaikan sebuah informasi atau mengenai suatu materi. Lalu yang kedua itu ada keterampilan memecahkan masalah, misalnya itu pemikiran yang konseptual dan suatu pemikiran yang sangat analitis. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internalnya itu sendiri di antara karyawan kunci dalam suatu organisasi. Lalu yang keempat itu mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar audit. Yang kelima itu pengetahuan dalam auditnya itu bagaimana, kayak seperti standar audit internal dan standar etika profesional auditnya itu sendiri itu bagaimana. Nah, lalu yang terakhir itu poin 6, di mana ada pengetahuan dalam manajemen resiko perusahaan. Misalnya itu analisis resiko dan penilaian kontrol. Gitu. Sekian presentasi
presentasi dari saya atau penjelasan materi dari saya mengenai apa sih itu fraudulent itu sendiri. Dan tadi di awal sudah saya kasih sedikit mengenai kasus atau fenomena yang terjadi di Indonesia. Dan tadi sebelumnya juga sudah saya jelaskan mengenai apa sih itu fraudulent, lalu komponennya itu apa saja, elemen dari fraudulent teori itu sendiri apa saja, lalu kompetensinya itu apa saja. Nah, sekian penjelasan teori fraudulent dari saya. Apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.